Wasit mengambil dua keputusan yang salah yang tentunya merugikan Indonesia. Indonesia resmi gagal melaju ke Olimpiade Paris setelah menelan kekalahan 1-0 dari timnas Gini U23. Indonesia sekali lagi dikalahkan kali ini oleh Gini dengan skor 1-0. Kemarin adalah kesempatan terakhir untuk timnas Indonesia tampil di Olimpiade Paris pupus karena timnas kita kalah melawan Gini dengan skor 1-0. Meskipun begitu, ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk timnas Indonesia U23 yang sebelumnya hanya target 8 besar malah sampai semifinal. Jadi apresiasi setinggi mungkin untuk timnas U23 Indonesia. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan mendengarkan pendapat orang Indonesia, Malaysia tentang kekalahan timnas Indonesia melawan Gini kemarin. Apa pendapat mereka? Ayo, sebelum nonton jangan lupa di like, di subscribe teman-teman. Kalau sudah, terima kasih. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita nonton sama-sama. Let's go. Inilah pengorbanan Witan di laga Indonesia versus Guinea. Sempat jadi bahan lucu-lucuan karena perban di kepala Witan sering lepas di tengah pertandingan. Namun setelah pertandingan baru ketahuan apa yang terjadi padanya. Benturannya dengan pemain Guinea menyebabkan Witan menerima 5 jahitan di kepalanya. Artinya luka di kepala Witan cukup lebar. Meski begitu, kemarin dirinya tetap bermain penuh semangat dan Spartan untuk timnas Indonesia. Witan terus berlari seperti tak merasakan sakit apapun. Tapi sebenarnya ia merasakan sakit yang luar biasa. Namun sakitnya itu dia tahan demi berjuang untuk Indonesia. Meski pada akhirnya Indonesia harus kalah. Wasit mengambil dua keputusan yang salah yang tentunya merugikan Indonesia. Yang pertama, pelanggaran Witan yang terjadi penalti. Ini pelanggarannya kelihatan banget di luar kotak penalti. Dilihat dari sudut pandang lain juga kelihatannya di luar ini. Ini kan terjadi benturannya di sini nih. Habis itu kan pemainnya jatuh. Yang kedua, ini mah udah parah banget, udah kelihatan bersih, udah kelihatan bola. Sintayong sampai ngamuk-ngamuk. Ini wasit lisensi FIFA, aduh amburadul. Timnas Indonesia resmi gagal melaju ke Olimpiade Paris setelah menelan kekalahan 1-0 dari timnas Gini U23. Dalam laga ini, sebenarnya timnas Indonesia udah berjuang sangat keras cuy. Bahkan Witan sebagai kapten, kepalanya harus diperban karena benturan keras dengan pemain timnas Gini. Dan satu hal yang menurut gua penting di sini, kemenangan timnas Gini berasal dari kesalahan-kesalahan dari timnas Indonesia sendiri selama 90 menit pertandingan. Hanya beberapa peluang menurut gua yang murni hasil build up dari timnas Gini. Selebihnya serangan timnas Gini hanya berasal dari kesalahan-kesalahan timnas Indonesia sendiri dan juga keberpihakan wasit. Wasit di sini juga menurut gua sangat tidak adil cuy. Kinerja wasit sangat minus dengan lebih menguntungkan timnas Gini di setiap momennya. Tapi terlepas dari itu semua, terima kasih untuk skuad Garuda yang udah berjuang sampai titik tertinggi ini. Ini bukan target kita, maka dari itu kita akan coba lagi untuk lolos ke Olimpiade di tahun 2028. Itulah orang tua-tua ada kata jangan suka sangat gelar dekat orang, nanti kena dekat batang hidung sendiri. Kan dah kena. So, Indonesia sekali lagi dikalahkan kali ini oleh Gini dengan skor 1-0. Okay, ini caption daripada Gini Football Federation. Easy win katanya. Easy win. Tapi sejujurnya aku tak tengok pun game ni sebab game ni tak ada dekat TV, tak ada dekat Astro, tak jumpa lah. Okay, so tak ada apa yang aku nak review sangat pun sebab aku tak tengok. Tapi dengar cerita masih ada kecurangan daripada wasit sehingga Shin Tae-yong dilayangkan kad merah. Okey, ada beberapa keputusan yang Indonesia tak puas hati. Korang boleh komen dekat bawah. Dengar cerita dah jumpa dah pun IG wasit tu. Dan begitulah berakhirlah perjuangan tim Indonesia. Tapi kalian patut berbanggalah. Kalian patut berbangga sebab habis dekat semi-final, melepasi target dengan cerita target 8 besar sampai ke semi-final. Walaupun kalah, ya memang kecewa. Kalah 3 kali berturut-turut. Kalah semi-final, kalah juara 3, lepas tu kalah yang ini pula.
Yang lebih mengecewakan, impian nak pergi ke Olimpik Paris dah pun terkubur. Tapi ada negara antara Jepun dengan Iraq tu, apa hal dekat situ ah? Tukarlah dengan negara-negara lain, apa hal dia kat situ? Okay guys, itu saja. Kalau ada apa-apa komen, boleh komen. And kalau belum follow lagi akaun ni, boleh tekan butang follow. Ini terakhir main di bulan Maret. Sebelumnya lagi playoff itu tahun lalu. Jadi mereka pun juga nggak kompak, kelihatan banget nggak kompak. Dibilang skill individu mereka nggak juga, bener-bener biasa banget. Sama sekali nggak perlu kalah. Kalau kita nggak dikerjain wasit, kita sama sekali tidak kalah. Nah, menjelang tambah lama pertandingan berjalan, kita lebih tambah bisa kontrol, which is good. Apalagi di babak kedua Nathan lebih geser ke depan, ambil risiko, lebih banyak dapat seperempat setengah peluang yang gue bilang tadi. Sayangnya depannya ya kembali failed kalau gue bilang, terutama strike sama Stroyer. Disitulah kenapa kita nggak mendapatkan finishing touch-nya sendiri, finishing touch-nya untuk meng-create peluang. Tapi Gini juga gak bagus-bagus amat. Mereka juga mainnya biasa saja, seperti yang saya jelaskan dan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa Gini diunggulkan di atas kertas, tapi di atas lapangan bisa berbeda. Dan sebetulnya para pemain kita juga bisa menyulitkan para pemain Gini, tapi sayangnya para pemain kita tampak begitu tegang sehingga mereka sulit sekali untuk bisa membangun sebuah serangan dan banyak sekali melakukan kesalahan yang memberikan penguasaan bola kembali kepada para pemain Gini. Dan juga beberapa kali coba dimanfaatkan oleh para pemain Gini untuk bisa menciptakan peluang. Bahkan Nathan dan juga Ivar Jenner melakukan kesalahan di ruang pertahanan sendiri. Dan selain itu juga, kalau menurut saya, Indonesia kalah di pertandingan semalam karena juga dikerjain oleh wasit. Ya suka atau tidak suka, faktanya seperti itu teman-teman. Orang gila mana yang berharap timnas menang lawan Bang Guinea, keluarga besar Mbappe, titisan Wakanda Black Panther Squad? Ya saya orang gilanya. Tapi gak masalah, toh semua target tercapai, bahkan melebihi ekspektasi. PSSI punya target sampai perempat final, Sintayong sampai semifinal. Fans FOMO, targetnya apa? Menang Piala Dunia kayaknya. Seperti biasa, meski kita tidak tampil dengan skuad terbaik, permainan Guinea memang bukan kaleng-kaleng sih. Pantas saja, mereka bermain dengan skuad terbaik mereka, sedangkan kita harus bermain mati-matian tanpa back andalan. Cuma ini gak bisa jadi alasan, kalah ya kalah. Tapi harus menerima, jangan pas menangnya aja dipuja, ketika kalah dihina. Terima kasih PSSI, semua jajaran timnas akan perjuangannya. Saya tetap bangga dan terharu melihat perjuangan kalian di lapangan. Karena saya tidak punya uang untuk memberi kalian bonus, saya cuma bisa berjanji satu hal, bahwa jika kalian menang dan kalah, saya sebagai supporter akan terus mendukung sampai selesai pertandingan dan kembali mengapresiasi segala bentuk kerja keras kalian. Istirahatlah, namun jangan lama-lama. Kami memang sedih, kalian juga pasti sedih. Tapi jangan menundukkan kepala, itu tidak pantas kalian lakukan. Melihat ke atas, dan ada kami yang selalu mendukung. Dan ada masa depan tak terbatas yang menanti generasi emas timnas Indonesia. Debat tetap pakai adat. Kontroversi penalti pasukan Gini ketika menentang Indonesia di perlawanan playoff Olimpik. Jom sama-sama kita lihat. Pada minit ke-27 perlawanan, pengadil telah menghadiahkan penalti kepada pasukan Gini dan gol tersebut telah memusnahkan impian Indonesia ke Olimpik. Tetapi, adakah ianya betul penalti? Jika kita lihat, memang seakan faul berlaku di dalam kawasan penalti. Namun, apabila ia dinilai semula, jelas faul yang berlaku di luar kawasan penalti, bukan di dalam kawasan penalti. Bermakna seharusnya free kick, bukannya penalti. Jadi, kenapa pengadil tak cek VAR? Malangnya, untuk perlawanan ini tiada penggunaan VAR dan pengadil tidak dapat memperbetul kesilapannya. Untuk situasi ini seharusnya tidak berlaku di dalam perlawanan yang sangat penting yang mana telah memusnahkan impian sesebuah pasukan untuk ke Olimpik. Apapun, tahniah buat pasukan Indonesia untuk pencapaian yang sangat menakjubkan. Teruskan usaha anda dan selamat maju jaya di masa yang akan datang.
Jangan di skip, ada update dari tim nasional Indonesia U23. Ya, ini dia hasil pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 menghadapi Guinea U23. Skor 0-1 bertahan sampai peluit panjang. Dari hasil ini dipastikan tim nasional Indonesia gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di pertandingan ini gue sangka sebelumnya Guinea itu keras, kuat, ngotot mainnya, ternyata letoy, lemah, senggol dikit jatuh, senggol dikit jatuh. Bisa ngegolin pun lewat penalti loh. Bukan cuman itu aja, di pertandingan ini gue lihat-lihat kok wasitnya rada-rada berat sebelah ya. Giliran pemain Guinea yang dilanggar dikit, langsung pelanggaran. Pemain Guineanya rebahan, guling-gulingan. Giliran pemain Indonesia yang dilanggar, kok agak berat ya niup peluitnya. Wasit ini rada-rada nih wasit. Nah, ini dia momen paling kontroversi di pertandingan ini. Yang pertama, pelanggaran Witan yang akhirnya Guinea dapat penalti. Menurut gua kok pelanggarannya kayaknya di luar kotak penalti ya. Di babak kedua, Guinea lagi-lagi dapat penalti, padahal tackle dari Dewangga jelas-jelas bersih, kena bola duluan itu kakinya Dewangga. Sampai-sampai pelatih Sintayong protes keras dan dikasih kartu merah. Untungnya penalti yang kedua nggak masuk tuh. Lagi gua nggak nyangka sih sama Guinea ini. Sebelum pertandingan kita itu takut loh, wah gede-gede, ini titan, monster segala macam, disenggol jatuh, ngemis penalti lagi, ampun deh Guinea. Secara permainan juga Guinea itu nggak bagus-bagus banget di pertandingan tadi loh. Bahkan menurut gua lebih bagusan Australia ataupun Korea loh waktu lawan Indonesia. Tapi emang apes aja, Indonesia juga nggak bisa manfaatin peluang. Apapun hasilnya, menurut gua tim nasional Indonesia U23 udah melakukan semaksimal mungkin. Ya memang belum jodoh aja kita ke Olimpiade 2024. Lagi pula targetnya kita cuma sampai 8 besar loh. Malah dibawa sejauh ini. Terima kasih tim nasional Indonesia U23, kalian udah bikin bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Tetap semangat ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Kalian udah kasih yang terbaik. Jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian. Masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup Qualification. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, teman. Jadi itulah perkataan dari orang Malaysia, Indonesia tentang pertandingan Indonesia versus Guinea kemarin teman-teman. Indonesia kalah 1-0 melawan Guinea. Dan itu adalah pertandingan terakhir untuk timnas U23 Indonesia. Tapi di bulan Juni masih ada pertandingan timnas Indonesia teman-teman yang senior, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Mudah-mudahan pemain timnas U23 yang main di senior nanti bisa mengambil pelajaran dari AFC ini, menjadi kuat mentalnya, lebih berpengalaman, dan semoga bisa membantu timnas kita menjalani kualifikasi Piala Dunia nantinya. Dan ya, saya apresiasi untuk timnas U23, kalian luar biasa. Jadi sekian dulu teman-teman, maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.